What are you doing? I got shotgun, motherfucker. Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang mengobrol santai di dalam mobil. Nggak selang berapa lama, tiba-tiba mereka berdua ditangkap oleh dua orang misterius. Beberapa bulan kemudian, kita diperlihatkan dua orang pemuda bernama Jack dan Max yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah seorang gadis bernama Emma dengan niat ingin menculik Emma. Untuk informasi, Jack ini merupakan mantan militer perang yang terjadi di Afghanistan. Setibanya mereka di depan rumah Emma, Jack dan Max segera memakai topeng agar tidak ada yang mengenali wajah mereka. Namun setelah Jack dan Max masuk ke rumah Emma, salah satu tetangga Emma yang bernama Bobby mendatangi rumah Emma karena mendengar suara teriakan dari Emma. Max yang melihat Bobby langsung menembak Bobby sampai meninggal. Setelah memasukkan Emma ke dalam mobil, Jack segera memacu mobilnya pergi dari rumah Emma. Terlihat ada tetangga Emma yang lain melihat kejadian tersebut. Saat Max sedang menatap Emma, Emma dengan tangan terikat langsung menggigit Max. Max pun membela diri dengan memukul wajah Emma sampai pingsan. Melihat kejadian itu, Jack memperingatkan Max agar tidak berperilaku kasar terhadap Emma. Dan Max pun lantas meminta maaf pada Jack. Setelah itu, dengan keadaan setengah sadar, Emma mendengar samar-samar obrolan Jack dan Max yang mengatakan tentang shotgun yang berada di kursi belakang. Tapi Jack melarang siapapun untuk menyentuh shotgun tersebut. Ketika Emma sadar dari pingsannya, Emma melihat ke arah teman Jack yang tidak menggunakan topeng bernama Shane. Menyadari jika Shane telah mengacaukan rencana mereka, Max pun membuka topengnya karena menurut Max, Emma telah mengetahui wajah Shane. Jadi untuk apa menutup wajah mereka lagi jika wajah salah satu dari mereka telah dikenali oleh Emma? Mendengar perkataan dari Max, Jack pun melakukan hal yang sama. Setelah itu, mereka merekam Emma dan menyuruh Emma berbicara pada ayahnya agar mau membayar sebesar 5 juta dolar jika ingin Emma selamat. Emma pun lantas berkata pada ayahnya kalau sekarang ia sedang diculik oleh 3 orang pria amatir dan mereka meminta uang tebusan sebesar 5 juta dolar. Setelah video itu dikirim ke ayah Emma, Emma bertanya pada Jack, bagaimana Jack bisa tahu tentang keluarganya. Jack pun menjawab dengan santai jika dirinya merupakan salah satu teman Facebooknya Emma. Jadi, Jack bisa mengetahui informasi dan keberadaan Emma melalui GPS yang ada di unggahan foto Facebooknya Emma. Sesampainya Jack di depan rumah kekasihnya, Jack menyempatkan diri untuk berhenti berniat mengambil beberapa minuman dan makanan. Akan tetapi, tanpa dia duga pacar Jack yang bernama Jasmine langsung mengusir Jack dari rumahnya karena sudah 3 jam Jack tidak mengangkat teleponnya. Jack pun berusaha menenangkan Jasmine di dalam rumah. Setelah Jasmine tenang, Jack pun kembali ke mobil dengan membawa beberapa minuman dan juga makanan. Jack yang merasa Emma tidak akan melarikan diri, meminta Max untuk melepaskan ikatan tangan Emma. Meski awalnya Max protes, namun karena Jack lah yang menjadi pimpinan dalam misi ini, akhirnya Max pun menuruti permintaan Jack untuk melepaskan ikatan tangan Emma. Saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, beberapa menit kemudian Jack ditelepon ayah Emma yang bernama Carlos. Jack menyuruh Carlos membawa uangnya ke lokasi pertukaran yang telah ditentukan oleh Jack. Jika Carlos tidak melakukan apa yang sudah Jack katakan, maka Jack akan membuat Emma meninggal besok sore. Singkat cerita, karena hari semakin gelap, Jack dan teman-teman memutuskan untuk beristirahat di salah satu motel sampai besok pagi. Saat Jack dan teman-teman masuk ke dalam motel, terlihat 2 orang misterius yang merupakan anak buah Carlos masuk ke mobil Jack untuk mencari informasi tentang Jack. Namun tiba-tiba Jack datang menyerang mereka berdua. Jack lantas bertanya, bagaimana cara mereka menemukan keberadaannya. Anak buah Carlos mengatakan bahwa mereka melacak Jack melalui GPS yang ada di handphone Emma. Mengetahui hal itu, Jack pun segera membunuh anak buah Carlos tersebut. Jack lantas mengajak semuanya untuk melanjutkan perjalanan dengan tak lupa membuang ponsel Emma di tempat itu.
Esok harinya, di tengah perjalanan terlihat mobil mereka sedang diikuti oleh mobil polisi yang menyuruh mereka untuk berhenti. Setelah Jack menyuruh semuanya untuk tenang, Jack lantas menghentikan mobilnya. Terlihat polisi yang bernama Dero ini meminta Jack menunjukkan dokumen kendaraannya. Saat Dero sedang memeriksa nama yang ada di dokumen mobil Jack, Dero menyebutkan nama Edward Bank. Jack pun mengatakan bahwa itu adalah nama dari ayahnya dan mobil yang sedang dikendarinya ini milik ayahnya. Dero yang melihat luka di wajah Emma lantas bertanya pada Emma apa yang terjadi. Emma mengatakan pada Dero jika dirinya dan teman-teman baru saja pulang dari berkemah dan luka di wajahnya ini akibat dari terjatuh saat sedang memanjat sebuah tebing. Dero pun lantas menuju ke mobilnya untuk melapor ke kantor pusat tentang mobilnya Jack. Setelah itu dia memberikan surat tilang kepada Jack karena lampu belakang mobil Jack sedang rusak. Ketika Dero ingin meninggalkan mobil Jack, dia melihat Max dan mengatakan jika dirinya pernah bertemu dengan Max sebelumnya. Max yang bingung lantas mengatakan jika dia tidak pernah berurusan dengan polisi sebelumnya. Lalu tanpa diduga, tiba-tiba Dero mengatakan kalimat yang Max katakan saat masih menjadi bintang iklan asuransi di televisi. Max pun langsung menembak Dero sampai meninggal karena Max merasa Dero telah mengejeknya. Mereka pun langsung bergegas pergi dari sana. Mereka kembali berdebat satu sama lain tentang perbuatan Max barusan. Max yang kesal langsung memukul Emma dan kembali mengikat tangan Emma. Melihat perlakuan Max kepada Emma, Jack pun mengacungkan senjata ke arah Max. Max lantas bertanya pada Jack, apakah Jack akan menembak saudaranya sendiri hanya karena tidak mau menuruti perintahnya? Untuk menenangkan hati Max, mereka pun saling mengungkapkan rahasia kelam mereka satu persatu. Berdasarkan penjelasan Jack, Sen yang sadar kalau dia telah dibohongi oleh Jack mengenai tujuan Jack menculik Emma ternyata bukan uang, melainkan ingin membunuh ayahnya Emma yang merupakan mafia Meksiko yang telah membunuh ayah Jack dan ibunya Emma di awal film tadi, terlihat mulai kesal. Setelah itu, Jack menunjukkan sebuah cincin bertuliskan nama Carlos yang ternyata memang nama dari ayahnya Emma. Jack mengatakan jika dia menemukan cincin tersebut di dalam mobil milik ayahnya. Melihat Emma bingung, Jack pun menjelaskan bahwa 3 bulan yang lalu, ayahnya terakhir terlihat di Casa Vega bersama seorang wanita Meksiko. Akan tetapi, setelah beberapa hari kemudian, Jack menemukan mobil milik ayahnya dalam keadaan kosong. Di sini, Jack beranggapan jika wanita Meksiko tersebut adalah ibunya Emma yang telah menghilang bersama ayahnya pada saat itu. Sesaat kemudian, Emma pun ingat jika ibunya pergi menemui seorang pria tepat di hari yang sama saat ayahnya Jack menghilang. Lalu, Emma sadar bahwa dia diculik oleh Jack bukan karena menginginkan uang tebusan dari ayahnya, melainkan Jack ingin balas dendam kepada Carlos karena telah membunuh ayahnya Jack. Sen pun mengatakan bahwa seharusnya dia tidak ikut dalam misi ini, karena jika tujuannya bukan uang, maka apa yang dilakukannya sekarang hanya akan sia-sia saja. Untuk informasi, Sen ini sedang membutuhkan banyak uang untuk pengobatan dirinya yang mengalami traumatik setelah perang di Afghanistan. Sesaat kemudian, Max pun membuat pengakuan kepada Jack di mana dirinya lah yang telah merampok bahkan membunuh mantan pacarnya Jasmine agar Jack bisa menjadi kekasih Jasmine seutuhnya. Setelah itu, secara mengejutkan, tiba-tiba Emma pun mengakui sesuatu. Dia berkata jika Carlos sebenarnya bukan ayah kandungnya, melainkan ayah angkatnya. Di mana pada saat Natal dia menginginkan seekor kuda, namun orang tuanya tidak memberikan apa yang Emma inginkan. Merasa kesal keinginannya tidak terpenuhi, Emma pun lantas memberikan obat tidur pada ayah dan juga anjing peliharaannya, dan kemudian menyirami tubuh mereka menggunakan bensin lalu membakarnya. Akan tetapi, Emma dan ibunya yang selamat mengatakan pada polisi bahwa anjingnya ini menggigit kabel sehingga memicu arus pendek dan menyebabkan kebakaran di rumahnya. Pasca kejadian itulah Carlos membawa Emma dan ibunya pulang ke rumah Carlos. Setelah mendengar cerita satu sama lain,
Jack pun berkendara menuju ke restoran terdekat untuk membeli makanan. Setelah Jack dan Max keluar dari mobil untuk memesan makanan, tanpa diduga, Sen pun mengajak Emma bekerja sama untuk melarikan diri dari Jack dan Max. Mendengar ajakan tersebut, Emma pun setuju. Kemudian, Emma mengatakan pada Sen bahwa Jack menyimpan shotgun di dalam mobil tersebut. Sontak, Sen pun bergegas mencari shotgun yang dimaksudkan oleh Emma. Setelah berhasil menemukan sebuah kotak yang dia duga isinya adalah shotgun, Sen pun memindahkan kotak tersebut di bawah kursi depan. Setelah itu, mereka pun mulai merancang rencana di mana nantinya Emma akan berpura-pura ingin buang air kecil untuk mengalihkan perhatian Max dan Jack. Tidak lama kemudian, Jack dan Max kembali ke mobil. Akan tetapi, kali ini Jack menyuruh Sen untuk menyetir. Setelah berkendara cukup jauh dari restoran, Emma pun memulai rencananya. Lalu, dia keluar dari mobil ditemani oleh Jack dan Max. Melihat ketiga orang itu telah menjauh dari mobil, Sen pun berusaha membuka kotak tersebut menggunakan pisau yang dia temukan di dalam mobilnya Jack. Namun, koper itu tetap saja tidak bisa dibuka. Sen yang melihat beberapa kunci yang tergantung bersama kunci mobil, langsung menggunakannya untuk membuka koper tersebut. Setelah berhasil mengeluarkan dan menyimpan senjata itu, Max tiba-tiba datang mengejutkan Sen. Tanpa diduga, ternyata Max telah menaruh ponsel Jack di kursi belakang untuk merekam percakapan antara Sen dan Emma. Max pun berniat akan memberitahukan kepada Jack tentang video rekaman tersebut. Akan tetapi, Sen berusaha untuk menghentikannya. Dia pun menghancurkan ponsel Jack dan mengancam Max menggunakan shotgun. Namun ternyata Sen lupa mengisi amunisinya. Sen yang panik segera mengambil pisau dan menikam Max berkali-kali sampai meninggal. Ketika Jack dan Emma kembali ke mobil, Jack pun dibuat terkejut dengan keadaan Max yang sudah meninggal. Tapi Sen berbohong. Dia berkata Max telah menyerangnya terlebih dahulu sehingga dia melakukan perlawanan kepada Max. Kemudian, Sen pun menyuruh Jack agar jangan masuk dulu ke dalam mobil. Setelah itu, Sen bersama Emma pergi meninggalkan Jack dan jasadnya Max di gurun pasir tersebut. Dalam perjalanan kembali ke Los Angeles, Emma mengatakan jika yang terjadi pada Max adalah kesalahannya. Namun, Sen yang merasa kasihan kepada Emma seketika menepuk kaki Emma untuk menenangkan Emma. Emma lantas meminta Sen untuk menepi dan membuka ikatan tangannya. Namun, bukannya segera membuka ikatan tangan Emma, Sen malah mengisi peluru shotgunnya dulu. Merasa ada yang tidak beres, Emma pun bertanya kepada Sen bagaimana Sen bisa mengenal Jack. Di sini, Sen mulai bercerita kalau dulu dia dan Jack adalah teman seperjuangan dalam medan perang di Afghanistan. Sen juga mengatakan tentang penyakitnya yaitu post-traumatic stress disorder atau seseorang yang susah mengendalikan amarah. Bahkan Sen ini pernah mencoba ingin membunuh Jack hanya karena sedang panik. Setelah itu, tanpa diduga, Sen pun memukul Emma hingga membuat Emma terlempar ke kursi belakang. Sesaat kemudian, Sen pun memaksa Emma untuk berhubungan biologis dengannya. Namun, ikatan Emma yang sudah berhasil terlepas membuat Emma langsung memukul Sen menggunakan gergaji. Ketika Sen sedang kesakitan, Emma segera menembak Sen menggunakan shotgun sampai Sen meninggal. Gak selang berapa lama, bersamaan Jack datang, Emma pun menghunuskan shotgunnya ke arah Jack. Lalu, kita diperlihatkan Emma yang telah sampai di titik temu dengan ayahnya di tempat yang sudah ditentukan Jack sebelumnya. Carlos yang dibuat terkejut dengan keadaan Emma, lantas bertanya, di manakah komplotan yang telah menculik Emma? Emma pun menjawab, jika dia telah membunuh semua komplotan penjahat tersebut. Lalu Emma pun bertanya kepada Carlos, mengapa Carlos tidak menghubunginya saat hilangnya ibu Emma. Carlos mengatakan jika ini bukan waktu yang tepat untuk membahas masalah tersebut. Ketika Carlos ingin meninggalkan Emma, tanpa diduga Emma pun mengeluarkan cincin milik Carlos. Dan di saat Emma kembali menanyakan tentang ibunya, Carlos pun menjawab jika ibunya berkhianat dan telah berselingkuh dengan seorang mekanik yang merupakan ayah dari Jack. Karena hal tersebut, Carlos menyuruh anak buahnya untuk menangkap istrinya dan ayahnya Jack yang pada saat itu sedang bersama di dalam mobil untuk dibunuh. Setelah mengatakan semuanya pada Emma tentang apa yang telah terjadi pada ibunya, Carlos pun langsung mengacungkan senjata kepada putri angkatnya tersebut. Namun tanpa Carlos sadari, ternyata Jack masih hidup dan langsung menembak Carlos sampai meninggal. Jadi, ternyata ketika Emma menodongkan senjatanya ke Jack sebelumnya, Emma
mengurungkan niatnya untuk membunuh Jack dan kemudian mereka membuat kesepakatan bersama untuk menyelesaikan urusan mereka dengan Carlos. Namun sesaat kemudian anak buah Carlos tiba-tiba menembaki mobil Jack. Jack dan Emma pun memberikan perlawanan di setiap serangan dari anak buah Carlos. Hingga akhirnya mereka pun berhasil membunuh semua anak buah Carlos. Setelah itu, Jack dan Emma pun bergegas meninggalkan tempat itu. Akan tetapi sebelum mereka pergi, Emma menyuruh Jack untuk mengambilkan cincin milik Carlos. Setelah memberikan cincin Carlos kepada Emma, Jack pun akhirnya meninggal karena kehabisan banyak darah. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Membangun kisah indah bersama dirimu, sungguh menyenangkan, bahagia jiwaku. Warna indah di dalam hati kita, jalani semua kisah bersama kita. Katakan apa yang kau mau, engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku.